pengen mobil sedan yang masih mewah, tapi nggak terlalu gede dan irit. Ini solusinya, guys. Ya, halo guys. Ini adalah sebuah Toyota Altis tipe G-Matic tahun 2008 ya, warna silver. Ini harganya cukup murah dan mewah sih, lumayan. Kita akan coba bahas dari bagian luar, dalam, dan rasa berkendaranya. Check it out. Oke, ini bagian depannya ya guys. Bentuknya terlihat cukup simple dan terlihat cukup elegan sih. Jadi memang untuk pesaingnya itu ada Civic FD ya. Ini modelnya. Dia terasa lebih sporty ya. Kalau ini lebih ke arah elegan ya guys. Untuk lampu, dia masih biasa ya. Dia pakai reflektor sama pakai bohlam. Dan di bawah ada fog lamp seperti ini guys. Ini grillnya ya. Dia ada 3 bilah chrome horizontal. Dan di bawah juga ada lubang angin tambahan. Overall desain depannya sih cukup ya lumayan lah. Lalu pada bagian fender dia polos ya, jadi nggak ada emblem atau nggak ada sign juga. Dan di bawah itu untuk pelek dia pakai pelek warna silver single tone, 5 baut, palang banyak ya. Dengan ukuran ban tuh 205 55 ring 16, rem cakram. Spion sen retract ya guys, seperti ini warna body. Lalu pada bagian handle dia model tarik kunci keyless warna body guys ya. Dan di bawah ada list pada bagian pintu ya, lumayan. Serta di sini ada chrome pada bagian kaca nih, yang cukup terlihat oke lah. Tangki BBM ada di kiri seperti ini guys. Dan untuk rem belakang dia pakai rem cakram, wih mantap juga ya. Ya, secara overall untuk bentuk sampingnya terlihat cukup lumayan ya, terlihat cukup classy dan cukup simple. Oke guys, sekarang bagian belakangnya ya guys. Ini bagian belakangnya. Ya, untuk ductile ini tambahan ya, ini variasi aja. Lalu pada bagian kaca sudah ada ini defogger ya. Dan di sini lampunya, seperti ini lampunya nih. Jadi pada bagian kiri ini ada lampu mundur dan lampu sen, lampu rem. Dan di kanan itu beda warna guys. Jadi ada lampu sen, rem, dan ini lampu fog lamp guys. Jadi dia warnanya belang ya, putih dan warna merah, ini bawaan aslinya. Serta ada 2 sensor mundur dan juga di bawah ada 2 reflektor warna merah. Ya, sekarang pada bagian bagasi. Untuk bukanya ada 3 cara guys. Pertama pakai dari depan tuh, dari bagian driver ya, tinggal buka ada congkelan. Yang kedua dari bagasi tinggal dicongkel, kalau udah di unlock ya. Yang ketiga dari kunci guys, ini kuncinya tuh, terpencet, nah langsung kebuka, keren ya. Oh ya, di sini ada chrome pada bagian list bagasi, cukup keren lah. Ini bagasinya guys, agak berantakan tapi masih oke ya. Ini bagasinya cukup luas. Sekarang di bagian bawah sini guys, kita buka ya. Nah, ada ban serep yang full size ya, seperti ini. Dan juga dongkrak, serta toolkit. Lumayan. Ya, sekarang pada bagian mesin. Ini mesinnya. 1,8 liter, VVTi 16 valve ya, 4 silinder. Matic. Ini masih jadi misteri Maticnya apa ya. Entah CVT, entah biasa, ntar saya bikin di deskripsi. Oke, lalu yaudah gini aja ya. Mesinnya cukup irit guys. Pemakaian dalam kota dengan cara ngegasnya halus ya, 1:10 ya. Dan pada bagian kap sudah ada peredam kayak gini guys.
Ya, sekarang saatnya masuk ke bagian dalam guys. Come on. Ya oke guys, ini kuncinya ya. Dia sudah kilas kayak gini. Ada tombol lock, unlock, dan juga bagasi, dan kemudian ada tombol alarm. Jadi tinggal injek rem aja. Sama ini guys, ada tombol itu di sini. Ya, pencet aja. Ini adalah bentuk dashboard dari Toyota Altis tipe G-Matic tahun 2008. Oke, lalu untuk material. Di sini bahannya pakai bahan hard plastik ya, dan memang ini rawan baret kalau ada anak kecil seperti ini nih baretnya. Bisa diakal-akali sih, bisa dipoles biar nggak baret lagi. Oke, lalu pada bagian bawah, di sini bahannya hard plastik ya, warna beige muda, ini beige tua. Sekarang pada bagian trim, ini juga hard plastik. Sorry, ini bagian ini bahannya soft touch. Ini juga soft touch ya, sorry, salah ngomong. Ini hard plastik pada bagian bawahnya. Serta ada wood panel pada bagian pintu ya, bagus juga. Dan ini joknya guys. Tuh, joknya warnanya beige, bahannya fabric. Ini joknya tebal dan empuk ya guys. Dan juga dia joknya supportif, sehingga buat jarak jauh ini nyaman banget sih. Oke, sekarang untuk penyimpanan. Pada bagian door trim, itu ada pocket ya, yang cukup kecil sih. Jadi dia ada penyimpanan dan juga ada cup holder situ. Di sini ada laci guys. Kita buka aja. Nah, ini laci satu. Laci lagi. Yang di sini sudah soft ya, tuh dibukanya. Ya, pelan-pelan. Oke, lalu pada bagian depan sini sebentar. Di sini ada asbak ya guys, dan juga ada power outlet. Di bagian tengah dia ada armrest yang nyaman guys. Ini posisinya enak banget, bisa di maju mundur. Dan kalau dibuka jadi penyimpanan satu, dan yang kedua tuh jadi cukup luas ya. Dan di sini ada dua cup holder yang bisa disembunyikan seperti ini tuh. Jadi cukup mewah sih kelihatannya. Dan pada bagian driver juga ada pocket ya guys, ini yang lumayan lah. Ini ada cup holder dan juga ada penyimpanan. Dan speaker ada kanan kiri, speaker satu dan di sono dua tuh. Ya, lalu pada bagian tengah di sini warnanya warna silver ya, yang terang. Dan di sini warna abu-abu tua guys. Bahannya hard plastik. Di sini ada lampu hazard ya guys. Wah, ini hilang nih. Dan juga pada bagian tadi kayaknya ada deh. Dan di sini ada head unit yang menyatu dengan dashboard ya guys. Jadi ini kalau mau ganti mesti dikasih frame dulu. Serta AC dia sudah pakai digital ya guys. Ada tombol sirkulasi, ini off-nya, ini temperatur ya, ini untuk hembusan kipas. Ini ada mode auto dan juga ada arah hembusan. Ada defogger juga guys. Dan di bawah ini ada untuk sensor mundur, ini bisa dimatikan dan dinyalakan. Oke, lalu pada bagian matic ya guys. Ini maticnya. Dia dengan pilihan PRN, D, dan Sport ya. Ini bisa manual mode. Lalu pada bagian rem tangan, dia pakai otot. Lalu untuk power window ini sudah auto ya pada bagian driver kayak gini. Tuh, auto turun dan naik ya guys. Selebih masih biasa ya. Dan untuk di sini ada central lock dan lock power window sudah. Dan di spion ada di sini guys tuh, nih tersembunyi tuh ada spion sudah free track kayak gini guys. Kita pencet, nah tuh langsung tutup guys. Kita buka lagi, mantap. Oke, sekarang untuk indikator ya, ada suhu sini guys, dan juga ada RPM, speedometer, dan juga untuk bensin. Ini suhu saya suka guys, karena ada beberapa mobil baru ya, itu dia nggak ada suhunya, jadi agak ngeri-ngeri gitu guys. Oke, di sini ada posisi transmisi, odometer, dan juga di sini ada MID. Jadi ada jam, suhu ya, sama ini pemakaian bahan bakar average. Ini 1/9, pemakaian macet, dan ini baunya agak kasar. Oke, sekarang kita pencet untuk bagian odonya. Jadi trip A, trip B, dan udah balik ke odo. Sekarang di kiri kita pencet ya guys. Menjadi jarak tempuh dari jumlah ini yang terisi saya BBM.
pencet lagi menjadi pemakaian. Ini average speed, jadi mobil memang jarang keluar ya guys. Ini adalah kecepatan average-nya. Pencet lagi menjadi waktu berkendara. Ini bisa dipilih untuk unitnya apa untuk pemakaian bahan bakarnya. Mau dipilih apa satuannya? Jadi jam. Ini adalah pemakaian bahan bakar real time. Dan balik ke average. Udah. Untuk warnanya seperti ini guys, dia warnanya jadi putih pada bagian angkanya ya guys, dan oranye pada bagian MID. Jadi kalau yang 2010 itu yang putih belakangnya guys. Jadi kalau malam tuh suka-suka silo ya, kalau ini masih enak dilihat lah. Ya oke lah. Sekarang pada bagian setir. Nah, setirnya 4 spoke ya guys, kayak gini. Dan sudah lapis kulit. Ini dikasih cover jadi nggak kelihatan. Dan juga di sini ada untuk audio steering switch. Dan juga untuk MID ada tombolnya, display itu tinggal pencet aja. Ya, berubah langsung displaynya tuh. Oke, untuk settingan dia bisa tilt. Dan teleskopik ya guys. Jadi cukup oke lah pada zamannya. Dan juga dia ada 2 airbag ya. Ini 1. Itu 2. Lalu subtilnya sudah seperti ini guys. Dia adjustable ya, bisa sel tinggiannya. Ini hand grip yang bisa seperti ini, tapi udah loyo nih layarnya. Dan di sini ada card holder pada bagian sun visor. Kita buka ya, dia ada kaca dan lampu. Wih, keren. Kayak orang kaya. Oke, di sini ada lampu baca, spion dengan dimmer manual kayak gini guys ya. Dan pada bagian driver juga ada sun visor dengan card holder ya guys. Dan kaca, ting. Wih, ada lampunya. Mantul. Mantap betul guys. Ya, untuk settingan pada bagian jok driver bisa reclining, naik turun, dan ini sliding ya guys. Serta di bawah sini ada untuk buka bagasi, bensin, dan juga untuk buka ini dia. Nah, ini kap mesin guys. Ini adalah pemandangan di jok belakang dari Toyota Altis tipe G-Matic tahun 2008. Ini adalah posisi mengemudi. Tinggi saya adalah 185 cm ya guys. Dan untuk legroomnya lumayan ya, masih ada 2 jari. Oke lah. Dan di bawah juga ada lubang sehingga bisa agak selonjor guys. Dia jok belakangnya cukup nyaman dan lega, mantap. Oke, sekarang untuk material pada bagian trim belakang ya guys, seperti ini. Dia bahannya sudah soft touch pada bagian atas. Dan dia two-tone sama kayak depan juga tuh, persis ya. Dan sini bahannya hard plastik. Serta di sini ada bahan fabric ya guys, yang empuk. Dan juga ada wood panel. Dan di bawah ada pocket dengan 1 cup holder ya, yang cukup besar. Oke, sekarang pada bagian jok sini dia ada pocket lagi guys. Di sini ada asbak ya guys. Ini apa lagi nih? Oh, ini aja sudah. Dan di sini juga ada pocket. Dan di kanan juga ada pocket dan cup holder. Ya, lalu pada jok belakang juga dapat ini guys, ada hand grip ya yang sudah flip dan soft juga. Dan ini adalah bentuk jok belakangnya guys. Tuh ya. Dia bahannya fabric, warnanya beige ya. Dan dia sudah ada lekukannya sehingga ini nyaman ya. Dia tuh supportive banget. Ada 3 headrest yang proper ya guys, bisa sel tinggiannya. Dan ada seat belt. Jadi ada 2 yang 3 titik dan 1 nih yang 2 titik ya guys. Dan dia juga ada ini armrest yang besar ya, tuh besar dan nyaman guys. Ada kayunya lagi. Jadi sini ada wood panelnya, keren ya. Dan dibuka menjadi 2 cup holder. Mewah juga lumayan. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang biasa pakai driver buat di perjalanan guys, ini mobil masih proper dan masih nyaman guys. Dan secara look sih masih terasa mewah ya, nggak terlalu gimana lah, masih oke. Oke, sekarang saatnya ke depan untuk coba jalan. Check it out. A few moments later. Ya oke guys, untuk pos nyetirnya enak ya. Dia joknya tuh empuk dan nyaman dan juga suportif. Dan di sini ada headrest yang posisinya pas. Kanan kiri juga ada armrest sehingga tangan nggak capek untuk jarak jauh. Lalu untuk visibility bagus ya, ini kacanya luas. Memang untuk pilar dia agak besar tapi masih oke. Dan juga spionnya besar, kanan kiri, dan di belakang pun juga besar kacanya guys. Sehingga secara visibility ini bagus. Dan nyaman.
Ya, lalu untuk peredaman suara cukup baik ya guys. Dia punya suara luar juga cukup hening. Dan juga untuk suara mesin cukup halus ya guys. Lalu untuk suara road noise juga tergolong minim guys. Jadi soal keheningan ini bagus ya. Dan terasa mewah sih, terasa premium. Lalu untuk bantingan suspensi, dia tergolong agak empuk ya guys. Jadi memang dia nggak se-sporty di Honda Civic ya, yang terasa lebih keras. Kalau ini dia lebih nyaman, lebih empuk ya guys. Tapi tetap stabil. Jadi kalau kata Om Fitra, ini bantingannya dewasa guys. Dia itu stabil dan nyaman ya. Tuh. Enak. Lalu untuk feeling di setir ya guys. Rasa di setirnya ini dia cukup ringan ya. Jadi pas lagi pelan dia agak ringan sehingga bawanya nggak capek. Tapi pas lagi di highway atau high speed ya guys, dia langsung menjadi berat sehingga untuk feel di setirnya dia mantap dan stabil ya. Dan ini posisi setirnya juga enak ya. Di bawahnya pun juga santai, comfy dan nggak capek sih, enak. Lalu soal mesin dan transmisi, jadi saya pernah beli yang 2010 G-Matic, itu nggak taunya pakai CVT guys, Matic-nya. Saya juga baru tahu. Dah yang untuk yang 2008 ini, kayaknya bukan deh. Dia pakai Matic biasa ya, kalau nggak salah, karena ada ganti giginya. Konvensional dengan manual mode ya, jadi dia bisa pindah ke posisi manual dan bisa juga pindah ke posisi sport guys. Untuk tenaganya, lumayan sih guys, torsinya besar, torsi besar, jadi torsinya besar dan dia punya transmisi juga cukup cekatan ya guys, jadi dia terasa responsif ya, dan kadang-kadang digas dikit aja nih, langsung mental guys. Jadi kalau buat ngegasnya itu mesti agak pelan-pelan, kalau nggak mental-mental. Oke, sekarang masalah kelincah nih guys. Oke, ini ada putaran yang agak sempit, saya coba putar balik. Ya lumayan sih, tapi memang dia nggak selincah di Vios ya, yang model lama. Tapi kalau untuk yang Yaris ini, kalau dibanding Yaris ini lebih lincah guys. Jadi saya pernah pakai Yaris yang lele itu 2014 ya atau 15 itu muter baliknya susah banget guys, lebar banget ya. Kalau ini masih cukup oke lah, di compare sama Civic kurang lebih sama lah guys, jadi masih oke lah. Oke, kesimpulannya guys, jadi kalau kawan-kawan pengen beli Honda Civic ya yang FD 2008, itu kan harganya nggak murah ya. Ini harganya untuk Civic FD 2008. Oke, ini harganya cuma sekian guys, jadi memang harganya beda lumayan. Jadi kalau di Civic FD itu gayanya lebih sporty banget ya, dia ke arah futuristis. Tapi kalau Altis dia terasa lebih mature. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin sudah agak sukses, pengen nyaman tapi pengen nggak terlalu orang tua, ini pas. Dan masih oke, masih mewah ya. Dari dashboardnya dia ada wood panel, dan dashboardnya simple tapi mewah. Jadi mungkin juga banyak kawan-kawan pengen beli mobil yang mewah tapi nggak mau yang gede-gede guys. Nah, kalau Camry oke, tapi kegedean dan kadang-kadang terlalu orang tua ya. Ini adalah pilihan yang pas. Dia nggak terlalu orang tua, dapat nyamannya, dapat kelasnya, dan secara harga ini tergolong menarik ya guys. Dengan harga yang cuman segini, kita dapat mobil yang nyaman, mewah, terlihat elegan, tapi untuk dimodif juga masih oke, jadi nggak terlalu ortu banget guys. Mantap lah kalau saya bilang. Ya oke guys, thanks for watching, tekan tombol like, dan juga komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video guys. Wassalam.